Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, jadi syukur kalian sudah sehat ya, karena seperti yang kita ketahui bersama, sekarang ini kan namanya masa pandemi. Jadi Bapak harapkan kalian selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Baik anak-anak, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Semuanya hadir, Pak. Bagus sekali. Ya, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Sudah siap nggak untuk belajar hari ini? Siap. Oke, mantap. Bapak ingatkan terlebih dahulu terkait dengan protokol pencegahan COVID-19. M yang pertama itu apa? Silakan angkat tangan. Oke, Ayu. Menjauhi kerumunan. Bagus, Ayu. Yang kedua, Safa coba. Mencuci tangan. M yang ketiga coba Ikonia. Menjaga jarak. Nah, sekarang M yang keempat, Ayu Santi. Ayo. Pakai masker. M yang terakhir, siapa bisa? Oke, coba Randy. Membatasi mobilitas. Bagus sekali. Mari kita bernyanyi lagu wajib nasional bersama-sama untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Halo, ibu kota periaman. Mari kita melakukan tepuk PPK. PPK religius, nasionalis, mandiri. Sekarang siapa yang mau menyampaikan apa makna yang sudah kalian dapatkan dari hasil literasi yang berjudul Raka Bangga ini? Oke, coba Randy. Kita harus saling membantu sesama teman dan menyemangati teman. Oke, bagus sekali. Jadi membantu dan menyemangati teman untuk mencapai tujuan bersama. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, melalui kegiatan membaca teks eksplanasi dalam LKPD, kalian dapat menganalisis informasi penting tentang penemuan yang mengubah dunia dengan benar. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian itu sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang penemuan yang mengubah dunia. Menurut kalian, apakah penemuan itu penting? Safikri, coba. Penting untuk kemajuan dunia. Yang kedua, Rehan. Penting, karena bisa untuk memajukan teknologi yang lebih baru. Oke, bagus sekali. Jadi sekarang, kira-kira apa yang kalian pikirkan terkait dengan gambar yang ada di slide kalian? Zahwa, coba. Petugas sedang memperbaiki listrik yang bermasalah. Oke, petugas yang sedang memperbaiki listrik yang bermasalah. Intinya listrik ini ya. Nah, apa sih manfaat dari listrik? Oke, Ahmad Fikri lagi. Untuk kebutuhan sehari-hari, Pak. Oke, kebutuhan sehari-hari. Bagus sekali. Coba Ayu Santi. Listrik bagi kehidupan manusia karena jika tidak ada listrik kita dapat kesulitan dalam melakukan aktivitas. Coba kalian lihat gambar di sini. Bapak punya sebuah tokoh, seorang tokoh ini. Kira-kira tahu nggak siapa tokoh ini? Michael Faraday. Michael Faraday. Oke, bagus sekali. Nanti setelah ini Bapak akan bagikan kalian teks eksplanasi terkait dengan tokoh yang sudah ada di depan kalian. Teks eksplanasi itu merupakan suatu teks yang menjelaskan sesuatu fenomena berdasarkan fakta. Coba Bapak ingin tahu, kira-kira apa sih itu fakta? Randy ya, Randy, silahkan Randy. Kejadian yang nyata. Oke, bagus sekali. Teks eksplanasi ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama itu pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dan yang ketiga itu interpretasi ataupun kesimpulan. Kita sekarang menyaksikan video pembelajaran terkait dengan penemuan listrik. Sudah siap untuk menonton video ini? Siapa? Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Tadi kita sudah melihat dan mendengar terkait dengan video. Informasi apa yang kalian dapatkan dari video yang telah kalian simak tadi?
Oke, Aziza. Listrik bisa membantu kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, Rehan. Dengan adanya listrik membantu kita mengerjakan aktivitas sehari-hari, Pak. Selanjutnya, di sini Bapak punya sebuah perabot rumah tangga yang tentu kalian sering lihat. Kira-kira ini gambar apa, anak-anak? Senter. Fungsinya apa? Memberi penerangan. Oke, bagus. Sama. Coba anak-anak, siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyebutkan komponen listrik yang ada di dalamnya? Coba, Randy. Baterai. Oke, bagus, baterai. Yang kedua, Ayu. Ayuni coba. Sakar. Yang ketiga, Daeng, coba Daeng. Lampu proyektor. Oke, lampu. Nah, sekarang Bapak punya gambar nih. Jadi dalam kehidupan keseharian kita, kira-kira apa yang kalian pikirkan dari kedua gambar ini? Tadi saya lihat, atau Bapak lihat, Rehan coba. Kalau tidak ada listrik, susah beraktivitas. Kalau ada listrik, gampang berbuat aktivitas apapun. Oke, bagus sekali analisanya. Nah, apa sih yang terjadi jika tidak ada listrik? Coba, Safa. Malam hari akan gelap. Bagus sekali. Daeng sekarang, Daeng. Perekonomian susah. Oke, susah karena melaksanakan kewajiban ataupun melaksanakan tugas. Jadi susah ya kalau tidak ada listrik. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Sebelum ada listrik menggunakan kayu bakar. Setelah ada listrik menggunakan kompor listrik. Oke, bagus sekali. Safa, coba Safa dari tadi sudah angkat tangan. Listrik memakai lampu minyak. Sesudah ada listrik memakai lampu listrik. Oke, bagus sekali. Jadi zaman dulu sebelum ada listrik, biasanya orang-orang itu memakai lampu minyak sama halnya pada saat kita mengalami yang namanya mati listrik. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD di WhatsApp grup kalian. Nanti kalian silahkan melakukan kolaborasi, saling bekerja sama untuk menjawab permasalahan ataupun menganalisis setiap permasalahan dalam LKPD ya. Jadi kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalian setelah ini akan Bapak tugaskan untuk keluar dari meeting ini. Dan kalian silahkan mencari jawabannya di setiap atau di berbagai sumber, baik internet, buku, maupun surat kabar lainnya. Oke anak-anak, jadi karena kurang lebih sudah hampir 20 menit kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Sebelum kita memulai kegiatan presentasi ini, Bapak ingin memberikan suatu yang namanya ice breaking. Sudah siap anak-anak? Siap, Pak. Pertanyaan pertama, waktu hidup aku dinyanyikan, waktu mati malah diberi tepuk tangan. Nah, kira-kira apa aku? Ayo, siapa yang bisa? Lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Kurang tepat, Ayu. Ayo yang lain. Oke, coba Aziza, apa kira-kira? Cita-cita di dinding. Oh, cita-cita di dinding. Salah, bukan lagu ya, bukan lagu ini ya. Ini benda ini ya. Pak baru tahu bahwa kalau cita-cita di dinding waktu hidup dinyanyikan, waktu mati malah dikasih tepuk tangan. Seluruh jawaban yang kalian sampaikan tadi kurang tepat. Jawabannya adalah lilin ulang tahun. Iya dong. Kan pernah waktu hidup kita nyanyikan, waktu sudah ditiup atau mati kita malah berikan tepuk tangan. Sekarang kita atau kalian akan mempresentasikan hasil dari yang sudah kalian kerjakan dalam LKPD. Oke, Rehan ya. Rehan dari kelompok berapa ini Rehan? Kelompok 1, Pak. Oke, silahkan Rehan. Analisa topik dalam teks eksplanasi tentang listrik dan tokohnya. Jawabannya, tapaknya anak listrik bagi kehidupan manusia, Pak. Bagaimana penjelasan Bagaimana perjalanan arus listrik Oke, bagaimana perjalanan arus listrik? dihasilkan oleh generator utara pada pusat pembangkit. Kemudian arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi yang berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju gerdu-gerdu, kemudian dari gerdu-gerdu arus listrik diterima di rumah. Sekarang untuk pertanyaan nomor 3 dan 4, siapa yang mau mempresentasikan? Oke, kelompoknya Randy. Penggunaan lampu sebagai penerangan. Penggunaan kipas angin atau AC sebagai penyejuk dan pendingin ruangan. Oke, 2 ya, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan menuju ke kegiatan 2. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, kelompoknya
Zahwa, mungkin diwakili oleh Naila ya. Baterai sebagai sumber energi, lampu sebagai alat penerangan, logam penghantar untuk mengantarkan arus listrik dari baterai ke lampu, saklar untuk menghubungkan dan menutus arus listrik ke lampu. Oke, jadi bagus jawabannya dari kelompok Naila. Nah, sekarang kita ke kegiatan ketiga. Silakan. Kelompoknya Fadil. Fadil kelompok berapa, Fadil? Kelompok 6, Pak. Oke, silakan Fadil. Sebelum ada listrik menggunakan obor. Sesudah ada listrik menggunakan lampu listrik. Sebelum ada listrik menyuci secara manual. Sesudah ada listrik menggunakan mesin cuci. Oke, bagus sekali. Jadi yang terakhir sebelum menggunakan listrik kan biasanya kita mencuci secara manual, dan bahkan mencuci secara manual masih dilakukan sampai saat ini ya. Tapi ada beberapa orang yang memang menggunakan kecanggihan teknologi dengan memakai mesin cuci. Oke, kelompok yang lain coba tadi Rehan dan Safa ya. Oke, mungkin diwakili oleh Safa untuk kelompok 1. Sebelum ada listrik memakai lampu minyak, sesudah ada listrik memakai lampu listrik. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompoknya Safa. Jadi itu tadi kegiatan atau hasil diskusi dari kelompok kalian. Nah, Bapak senang sekali karena kalian sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik dan semangat. Nah, kira-kira ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Oke, mengerti jadinya ya. Silakan anak-anak, kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ajijah dulu, silakan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boros menggunakan energi listrik. Oke, bagus sekali. Sekarang yang kedua, Ayu, coba. Kita harus karena menggunakan listrik. Sekarang Fadil. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Di dunia, Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Oke, bagus sekali. Silakan tepuk tangan anak-anak untuk kita semua. Bapak sangat senang karena kalian sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran, sudah menganalisis segala permasalahan yang ada dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi kalian. Jadi, sesuai dengan apa yang telah dikatakan teman-teman kalian, ada 3 kesimpulan. Yang pertama, listrik itu ditemukan oleh Michael Faraday. Yang kedua, komponen listrik pada senter itu baterai, lampu, lempeng logam atau kabel, dan saklar. Dan yang ketiga, terjadinya perubahan sosial budaya melalui penemuan listrik. Baik anak-anak, sebentar lagi Bapak akan kirimkan soal evaluasi terkait dengan materi hari ini. Nah, kalian bisa menjawab soal evaluasi ini sampai nanti jam 1 siang ya. Kira-kira untuk evaluasi ini ada yang ditanyakan tidak? Sudah jelas, Pak. Oke. Nah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, jadi Bapak akan sampaikan topik selanjutnya, di mana materinya itu yang pertama mendiskusikan contoh-contoh hak dan kewajiban hak dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, nanti kalian akan bereksplorasi untuk menemukan konsep dari lingkaran. Dan yang ketiga terkait dengan pembelajaran SPDP, nanti kalian akan menyanyikan lagu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu daerah dulu. Sudah siap anak-anak? Sudah. Oke, kita menyanyi ya. Jadi kita sudah berada pada ujung pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, karena kita tadi buka dengan doa, maka kita akan tutup dengan doa ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, lebih baik kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke. Jadi terima kasih Nela dan terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Akhir kata Bapak ucapkan selamat siang, Om Santi 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 Om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.